Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini aku mau membahas mengenai sebuah berita tentang DCU James Gunn. Yang dimana kemarin James Gunn udah angkat suara kepada para media dan juga para scooper di Twitter bahwa dia mengatakan kalau dia siap mengerjakan naskah untuk film Superman kedua dengan tema Super Family. Wow, akhirnya Super Family akan diangkat ke versi live action layar lebar di DC Chapter 1 Gods and Monsters karya James Gunn, cuy. Oke, tapi seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So, Mario Booster, let's break down this video. Karena dari dulu udah berepic seperti bencinya elemen komedi dalam kita semua yang udah pernah baca komedi dalam bumi ya. Thank you. No need to thank us, sir. With a healthy dose of yellow sun. Oke, akhirnya James Gunn sudah angkat suara mengenai hal ini, yang dimana dia udah siap untuk mengerjakan naskah untuk film Superman kedua. Yang dimana seperti kalian tahu ya bahwa James Gunn ini udah membuat sebuah DC Universe ini sejak tahun 2023 kemarin, yang dimana dia udah mengerjakan semua berbagai macam proyek DC yang semuanya sukses. The Suicide Squad, Peacemaker series, bahkan animasi Creature Commandos, dan sekarang dia mengerjakan film Superman aja juga udah untung besar. Karena kemarin setelah akhirnya film pertama udah dirilis, mereka akhirnya mendapatkan sebuah keuntungan sekitar 550 juta dolar Amerika Serikat secara worldwide. Padahal mereka hanya punya budget sekitar 200 juta dolar. Wow, akhirnya bisa gue katakan film Superman pertama juga udah sukses sebagai film superhero terbesar di tahun 2025 yang satu ini, coy. Oke, oke, the new era of DC is back, baby. Mantap lah ya. Jadi ya, lagi-lagi ya, gue sebagai fanboy DC akhirnya sangat suka banget DC James Gunn sudah bangkit kembali. Dan James Gunn selaku sutradara dan juga co-CEO untuk DC ini, akhirnya beliau siap untuk mengeluarkan berbagai macam project DC yang akan siap tayang untuk beberapa tahun ke depan. Oke, yang pertama adalah filmnya Supergirl Woman of Tomorrow dan juga Lantern series, yang dimana kedua project ini akan siap tayang pada tahun 2026 mendatang. Dan juga ada film solonya Clayface yang merupakan villain Batman yang bisa menyamar menjadi siapa saja yang ia inginkan. Yang dimana film ini akan punya tema-tema horor, crime, bahkan berbagai macam ala-ala investigasi dengan tema detektif. Oke, wow, akhirnya villain Batman yang satu ini akan diangkat oleh James Gunn dan juga dibantu oleh Matt Reeves. Wow, gokil sih, gila sih. Karena kalau kemarin ya kita udah mendapatkan sebuah serial The Penguin, udah memenangkan berbagai macam penghargaan seperti Emmy Awards, dan juga aktor-aktor termahalnya juga diangkat, coy. Colin Farrell, anjay, gila. Makanya bisa gue katakan itulah kekuatan DC yang sebenarnya bikin villain yang cocok dan juga plot cerita juga, wah, itu killing mood banget sih, Pak. Dan akhirnya mereka siap untuk mengerjakan villain Batman yang berikutnya, itu adalah Clayface. Mantep ya, gila. Oke, dan sekarang kita bisa melihat di James Gunn kemarin dia sempat angkat suara bahwa dia siap untuk mengerjakan sebuah naskah untuk film Superman kedua dengan tema Super Family. Oke, jadi mungkin buat kamu nih yang kurang tahu, jadi intinya adalah Super Family ini merupakan tim Superman yang dimana mereka semua adalah orang-orang Kryptonian yang menjadi keluarga yang paling intim untuk tim Superman yang satu ini, men. Oke, yang dimana mereka pertama kali muncul dalam komiknya Reign of the Superman pada tahun 1993 silam ya. Oke, dan bahkan mereka pernah muncul ke live action series di serialnya Superman and Lois di CW Arrowverse, dan juga di animasinya DC Amu yang berjudul Reign of the Superman. Anggotanya adalah satu, Clark Kent alias Superman, yang kedua adalah Lois Lane sebagai istrinya. Karena di timeline ini mereka berdua sudah menikah dan bahkan sudah punya anak tunggal mereka.
yaitu adalah John Kent alias Superman versi muda. Yang ketiga adalah Kon-El alias Connor Kent alias Superboy, yang dimana dia merupakan manusia hasil eksperimen dari penggabungan dua DNA, yaitu Lex Luthor dan juga Superman itu sendiri. Yang dimana gue curiga sepertinya di DC James Gunn ini Superboy sudah ada. Karena apa? Lagi-lagi di film pertama kemarin Lex Luthor udah menciptakan kloni Superman yang bernama Ultraman di Pocket Dimensionnya. Nah, sepertinya Lex Luthor udah menciptakan cloning Superman yang lainnya, which is itu adalah si Superboy yang satu ini cuy. Wow, gokil cuy. Akhirnya Superboy akan tampil dengan versi live action, karena dia udah pernah muncul ke serialnya Titans season kedua. Dan sekarang dia muncul dengan versi yang lebih baru dan juga lebih ke komik akurat sebagai bentuk eksperimen gagal dari DNA-nya si Superman dan juga Lex Luthor. Mantap cuy, gila ya. Kemudian nextnya ada Supergirl alias Kara Zor-El yang merupakan sepupu dari Superman, dan dia udah pernah hadir ke ending film Superman kemarin yang diperankan oleh Emilia Alcock, dan debutnya akan muncul perdana di filmnya Supergirl Woman of Tomorrow. Mantap cuy. Kemudian nextnya ada anjing Crypto yang merupakan anjing dari keluarga The House of L alias anjingnya milik Kara Zor-El ya. Jadi ya inilah semua member tim untuk para anggota The Super Family yang satu ini cuy. Oke, tapi di tim ini juga akan ada berbagai macam para aliansi yang akan bergabung kepada tim di versi komiknya. Yang pertama itu adalah Steel alias John Henry Irons yang merupakan ilmuwan cerdas yang punya armor dengan lambang Superman di bagian dadanya ya. Dan dia adalah teman dekat bagi Superman dan juga Lois Lane di setiap panel komik klasiknya cuy. Dan beliau udah pernah muncul ke live action ke serialnya Superman and Lois. Oke. Kemudian nextnya ada Power Girl alias varian dari Supergirl di Earth kedua di versi komiknya, yang dimana dia merupakan member dari Super Family yang berasal dari universe alternatif. Oke. Jadi ya well, sepertinya di film kedua ini ya James Gunn akan angkat mereka semua untuk tampil ke film kedua Superman Mendata. Mengingat di universe-nya James Gunn ini semua dunia DC udah mulai kebentuk. Ada metahuman, ada alien, ada monster dan juga para dewa. Semuanya sudah ada cuy. Jadi ya well, hal ini bisa di build up dengan baik oleh James Gunn sebagai co-kreatornya. Mantap cuy, gila sih. Tapi masalahnya kita menemukan sebuah problem terbaru. Karena apa? Lagi-lagi di timeline sekarang ya, di film sebelum kemarin, Clark Kent dan juga Lois Lane ini mereka belum menikah. Dan bahkan mereka masih pacaran di tahun pertamanya cuy. Oke, jadi ya bisa gue katakan mungkin saja kalau misalkan ini akan diangkat ke sequel keduanya, pastinya akan ada berbagai macam perubahan yang signifikan di skripnya, yang dimana tim ini akan berjalan di timeline ketika Clark Kent dan juga Lois Lane belum menikah. Jadi sepertinya member yang bergabung ke tim ini itu adalah si Kon-El, Supergirl, Crypto dan juga si Steel. Nah, sedangkan untuk John Kent belum ada. Karena apa? Lagi-lagi Clark Kent dan juga Lois Lane belum menikah di timeline yang satu ini. Atau mungkin jangan-jangan mungkin saja di film kedua nanti itu Clark Kent dan juga Lois Lane akan menikah, tapi mereka belum punya anak, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan James Gunn akan angkat tema Super Family yang satu ini mungkin akan mengarah ke sana. Tapi lagi-lagi sepertinya di film kedua ini kita tidak akan mendapatkan sosok Jonathan Kent alias anaknya si Superman dan juga Lois Lane di versi komiknya, karena lagi-lagi mereka belum menikah. Oke. Tapi untuk film ini ya, gue bisa membayangkan villain apakah yang akan muncul ke film kedua Superman yang satu ini untuk tema Super Family, yaitu adalah Brainiac alias alien di planet Kolu, yang merupakan seorang alien yang bisa mengoleksi semua berbagai macam planet yang ada pada semesta DC komik yang satu ini men. Dan dia juga ada tersangka di balik kehancuran planet Krypton itu sendiri. Waduh, gokil sih. Jadi sepertinya di film kedua nanti si Kal-El alias Superman akan berusaha untuk membongkar semua rahasia keluarganya. Karena apa? Di film pertama kemarin si Kal-El udah mendapatkan sebuah pesan dari kedua orang tuanya yang mengatakan bahwa bumi
harus dihancurkan. Waduh, gokil sih, gila sih. Jadi ya sepertinya di film kedua si Kal-El akan mengeksplor semua sejarah keluarganya, yaitu adalah The House of El. Oke, dan juga kebangkitan Brainiac untuk mencari semua kaum Kryptonian yang selamat ke planet bumi itu sendiri, coy. Jadi fix ya, Brainiac akan siap tampil ke film kedua Superman yang satu ini, karena hal ini udah pernah ada planningnya semenjak zamannya Zack Snyder pada filmnya Man of Steel kedua, yang dimana filmnya si fans Henry Cavill katanya akan munculkan versi Brainiac-nya. Tapi sepertinya naskahnya akhirnya katanya ya ditolak oleh WB, dan akhirnya semua planningnya gagal total. Dan sepertinya James Gunn akan angkat hal itu ke film kedua untuk tema Super Family yang satu ini. Jadi udah pas ya, ada Brainiac sebagai musuh utamanya, dan hero-nya itu ada para tim Super Family. Ada Superman, Kon-El, dan Steel, Supergirl, Crypto. Udah pasti men. Wah, gokil sih, gila. Woo! Akhirnya Brainiac is back. Oke ya, tapi kita nggak tahu lagi ya. Kita nggak tahu lagi karena semua ini masih sebatas spekulasi. Tapi gue percaya James Gunn pasti akan angkat Brainiac ke film kedua yang satu ini men. Karena lagi-lagi James Gunn adalah orang yang suka banget dengan tema-tema alien. Contoh film pertamanya The Suicide Squad, yang dimana dia mengangkat Starro the Conqueror sebagai film utamanya. Kemudian next ya ada kaum alien butterfly pada serial Peacemaker season pertama. Jadi ya bisa gua katakan James Gunn ini adalah orang yang suka banget dengan tema-tema alien seperti ini ya. Dan Brainiac adalah tokoh villain yang pas untuk muncul ke film kedua ini untuk mengeksplor semua sejarah para Kryptonian yang ada pada DC Universe karya James Gunn yang satu ini, coy. Oke, gokil sih. Oke lah ya. Jadi ya bisa gua katakan film kedua ini akan jauh lebih komikal, lebih berwarna, dan juga akan jauh lebih ke arah versi komik klasiknya. Oke, jadi gue sebagai fanboy DC akhirnya suka banget dengan tema Super Family yang diangkat ke dalam sebuah film live action James Gunn yang satu ini. Karena gue percaya in Gunn we trust. Gokil sih, gila, mantap ya, mantap. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film kedua Superman yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Terus mengenai video kali ini, coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji, sebisa mungkin gue membuatkan video seperti lagi untuk menghibur kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.